Jadi tim Indonesia ini dicukupkan sampai dengan semifinal. Supporter Indonesia itu jadi daya tarik, menyedot animo, juga menyedot keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo dan melanjutkan terus masih membahas sepak bola, terutama timnas Indonesia U23 kita yang sedang bertanding di AFC Cup 2024 di Qatar. Dan khusus untuk pembahasan kali ini adalah tentang wasit. Kita sudah tahu bahwa tim kita sudah mengakui kehebatan dari tim Uzbekistan yang memang bermainnya sangat bagus, dan kita kalah 0-2 atas Uzbekistan. Oke, final. Saya tidak membahas tentang itu. Saya hari ini akan membahas tentang wasit. Saya juga tidak membahas spesifik wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan. Saya hanya membahas wasit secara umum, tapi yang saya bahas kali ini adalah tentang wasit yang kurang bagus, wasit yang tidak adil, wasit yang curang. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa saya tidak sedang membahas wasit yang memimpin Indonesia melawan Uzbekistan. Saya tidak juga sedang membahas wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Qatar. Tapi saya melihat pola-polanya seperti ini. Ini saya artinya begini, seadil-adilnya wasit, meskipun wasit itu mengikuti aturan, mengikuti regulasi, tapi wasit itu tetap manusia juga. Artinya apa? Artinya ada pola humanity, pola kemanusiaan, pola yang natural sebagai manusia yang itu akan dilakukan oleh wasit. Ketika wasit itu tidak bertindak secara adil atau mengkhawatirkan tindakannya tidak adil. Jadi saya garis bawahi, tidak hanya wasit yang curang, tidak hanya wasit yang tidak adil, termasuk wasit yang khawatir tindakannya tidak adil. Ya, ini sama juga dengan hakim apapun ya, termasuk hakim tindak pidana, tindak perdata. Ketika menghadapi rongrongan, menghadapi power atau kekuatan di luar dirinya, baik itu dari penguasa maupun dari massa, misalnya ada demonstrasi dan seterusnya, akan ada pola-pola perilaku tertentu dari para pengadil ini. Satu sisi dia akan berusaha untuk mengikuti regulasi, di sisi yang lain dia akan juga mengikuti sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, bagaimana dengan wasit di pertandingan sepak bola? Kalau saya amati pola-polanya, baik itu pertandingan yang melibatkan Indonesia maupun pertandingan-pertandingan yang lain, kalau wasit itu bertindak tidak adil atau khawatir dirinya bertindak tidak adil, maka habis melakukan tindakan yang sangat keras terhadap salah satu tim, itu ketika tindakan itu signifikan, nah ini untuk wasit yang tidak adil ya, wasit yang curang ya, ketika tindakan itu cukup signifikan untuk menguntungkan tim yang dia bela, setelah itu dia akan coba memoderasi dengan melakukan upaya yang seolah-olah fair. Misalnya ya, taruhlah ada tim A sama tim B. Kalau saya jadi wasit, misalnya saya memihak tim A, entah itu karena tuan rumah, entah itu karena ya saya suka dengan tim itu, maka saya akan mengamankan dulu nih tim ini. Caranya dengan apa? Bisa saya mengeluarkan kartu untuk mengeluarkan pemain lawan itu dari lapangan, misalnya dengan akumulasi kartu kuning maupun dengan memberikan kartu merah, maupun dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan untuk menciptakan gol, baik itu melalui set piece bola-bola mati ataupun bahkan melalui tendangan penalti. Kalau sudah bikin gol, sudah dirasa aman tim yang saya bela ini, maka saya akan bertindak seolah-olah fair.
Misalnya saya lebih peka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang saya bela, sehingga saya memberikan, eee, apa, eee, minimal memberikan free kick lah, ya, yang nggak boleh deket-deket gawang. Saya berikan free kick yang agak jauh aja, jauh di luar kotak kotak penalti, jauh, yang penting aman, yang penting dikasih dikasih free kick gitu ya. Dengan begitu saya seolah-olah fair, karena saya bertindak bertindak begitu. Saya bisa saja memberikan misalnya kartu kuning, tapi kartu kuning yang mungkin tidak terlalu signifikan buat pemain, misalnya kartu kuning buat ofisialnya tim yang saya bela. Nah, seolah-olah peka terhadap berbagai pelanggaran seperti itu, tapi upaya yang kita lakukan masih aman buat tim yang saya bela, yang kita bela gitu. Nah itu, coba aja amati pertandingan-pertandingan yang wasitnya kurang begitu adil. Ketika tim itu sudah leading, menciptakan gol, kita seolah-olah bertindak fair setelah itu, ya. Itu lumrah, coba lihat aja dari pola-polanya, itu selalu seperti itu. Dan mungkin saja wasit-wasit yang tidak adil yang ada yang memimpin AFC Cup, kali ini, itu juga ada yang melakukan itu. Kalau saya amati sih ada ya, ada. Silakan aja teman-teman amati sendiri, dalam pertandingan apa, baik yang dalam pertandingan siapa lawan siapa, baik itu yang ada Indonesianya yang bertanding di situ maupun yang tim yang lain. Nah, kalau ngomong-ngomong ada Indonesianya di situ, saya tidak akan bahas wasit, tapi saya akan bahas kembali lagi ke tim Indonesia. Jadi tim Indonesia ini dicukupkan berhenti sampai dengan semifinal, ya. Dicukupkan sampai sini saja. Karena kalau dicukupkan sejak dari kemarin, ya, sejak dari kemarin kita tidak diberikan apa, peluang untuk terus maju, maka, apa namanya ya, keuntungan buat Qatar, terutama dari supporter, dari penonton, itu sebagian besar, bahkan mungkin bisa jadi dibilang yang terbesar, yaitu dari supporter Indonesia. Kalau dicukupkan sejak jauh hari, udah selesai kita. Makanya kita diganjel acek hanya ketika lawan tuan rumah. Ganjel deh, kalau lawan tuan rumah nggak apa-apa diganjel aja, kayak gitu ya, kalau lawan tuan rumah. Tapi setelah itu, oke, kita bisa mendapatkan satu situasi yang fair dan mungkin barangkali saja, barangkali ya, ini saya juga juga coba berusaha objektif, barangkali saja kita ada, bagian-bagian tertentu kita yang dimudahkan, barangkali, barangkali saja. Nah, masuk semifinal ini sudah waktunya kita dicukupkan. Karena apa? Karena kita tetap main 2 kali, baik kita menang lawan Uzbekistan, kita akan main lagi kan untuk memperebutkan tempat juara satunya. Tapi kalaupun kita kalah, kita masih main lagi. Artinya apa? Artinya supporter masih tetap datang ke stadion. Jadi, cukuplah jangan sampai kita satu atau 2 atau masuk di final. Masuk di semifinal aja. Nah gitu, kira-kira sehingga keuntungannya tetap dari supporter kita banyak, tapi dengan status kita berjibaku memperebutkan juara ketiga. Kalaupun nanti tidak berhasil masuk, juara ketiga, tetap itu adalah pertandingan terakhir di AFC Cup kali ini. Menang pun sebagai juara ketiga, tetap itu pertandingan terakhir. Kalah dari perebutan juara ketiga, kita misalnya jadi juara keempat, tetap itu pertandingan terakhir. Artinya apa? Tetap pemasukannya ya maksimal, supporter pasti datang, itu. Jadi kalau kita dihentikan sejak awal, pemasukan dari supporter ini kita ndak bisa dapat ya, Qatar ndak bisa dapat. Tapi ketika kita sampai di 4 besar, di semifinal, maka keempat-empatnya pasti bertanding 2 kali, termasuk Indonesia. Jadi sudah dicukupkan, perebutan 3-4 aja, menang atau kalah jadi yang ketiga atau kalah jadi yang keempat, tetap itu adalah pertandingan terakhir. Nah itu, eee, ini ya kalau ngelihat dari pola-pola, kejadiannya dari awal sampai akhir,
sangat mungkin supporter Indonesia itu jadi atraksi, jadi daya tarik tersendiri, jadi attractor tersendiri, baik itu secara, entertaining, secara mereka menghibur, meramaikan, menyedot animo dari berbagai media di dunia, terlepas dari juga menyedot animo, juga menyedot keuntungan. Itu kira-kira kalau saya amati memang ya, tapi ini saya disclaimer, ini subjektif pendapat saya karena, boleh-boleh saja wong ini opini opini dari saya dan nggak harus teman-teman anggap valid, nggak harus teman-teman anggap perkataan saya ini benar, tapi polanya menunjukkan ke situ bahwa kita punya supporter yang punya daya tarik yang kuat, besar, dan ya punya kekuatan. Kalaupun kita mau protes-protes, mau mengadakan demonstrasi secara virtual itu, kita masih diperhitungkan. Maka dari itu, skenario-skenario yang diberlakukan ke timnas Indonesia itu harus smooth. Karena apa ya? Karena kekuatan supporter, baik itu kekuatan dalam menarik perhatian, dalam melakukan protes, maupun dalam mendatangkan keuntungan. Begitu kira-kira opini dari saya, lagi-lagi saya disclaimer, itu opini saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.